Jumpa lagi di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi aktual di Jakarta dan sekitarnya, yaitu penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, pengumuman penerapan ini dilakukan oleh Gubernur Anies kemarin hari Minggu dan diterapkan mulai hari ini. Nah, kita akan undang Bang Farhad Abbas yang akan menjelaskan bagaimana dasar hukum penerapan PSBB untuk kali ini dan PSBB beberapa kali yang pernah diterapkan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia yang lainnya. Kita tunggu kehadiran Bang Farhad untuk diskusi bersama kita. Kita tunggu kehadirannya Bang Farhad Abbas yang akan menjelaskan landasan hukum penerapan dari PSBB di Jakarta dan juga di beberapa kota lainnya. Teman-teman nanti silakan yang ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kita kali ini, Bang Farhad Abbas. Oke. Ya, ditunggu. Oke, Bang Farhad. Ya, Halo, siap. Ya, Bang Farhad, jadi kita kali ini akan mengangkat tema soal penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang berlaku di Jakarta untuk hari ini setelah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan kemarin hari Minggu. Nah, sekarang kita ingin berdiskusi dengan Bang Farhad, apa sih latar belakang atau landasan hukumnya penerapan PSBB yang ada di Jakarta dan juga beberapa daerah yang ada di Indonesia yang juga memberlakukan PSBB. Silakan, Bang. kita ulang lagi nih. Iya, tolong lagi. Ya. Oke, kalau menyangkut PSBB kan landasan hukumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. Kemudian di mana diterbitkan peraturan gubernur, di mana masing-masing daerah kan tentu berbeda. Nah, sedangkan daerah khusus ibu kota sudah mengeluarkan 3 pergub. Yang pertama ya dari bulan April ya. Kemudian transisi dan kemudian peraturan gubernur nomor 88 yang menghapus peraturan gubernur nomor 33 tersebut. Nah, jadi ada mereka menggunakan prinsipnya bahwa setiap masyarakat Jakarta sebaiknya berada di rumah dan tidak berpergian. Kemudian bagi yang terkena virus tersebut tidak boleh melakukan isolasi mandiri. Harus ditentukan atau ditempatkan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh tim atau pemerintah. Nah, di sini saya melihat masih memungkinkan kurang dan agar pemerintah dengan seluruh instansi yang memiliki pusat pendidikan, pusat pelatihan untuk menjadikan itu rumah sakit darurat. Dan harapan kita, kamar-kamar hotel juga bisa digunakan sebagai tempat isolasi. Kemudian jumlah perawat ditambah, dipermudah untuk sekolah perawat. Kemudian dokternya juga jangan terlalu dipersulit ya, karena sudah banyak dokter dan perawat yang berguguran ya. Kemudian mereka adalah pejuang-pejuang bangsa yang saat ini mau mengorbankan jiwa dan raganya, meninggalkan tidak hanya keluarga tapi meninggalkan berisiko untuk kematian. Hari ini kita dengar dalam waktu 24 jam ada 4 dokter di rumah sakit RSPAD Cipto itu yang meninggal dunia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oke, Bang Kemudian Farhad. ya, Jadi untuk PSBB ini memang berlaku lokal sekali ya. Setiap daerah punya kebijakan sendiri-sendiri. Bagaimana akhirnya mereka menerapkan peraturan ini setelah melihat kondisi yang ada di daerah tersebut. Begitu ya, Bang ya? ya kalau saya lihat angka peningkatan dari Agustus ke September ini untuk tingkat virus tersebut itu hampir 30% gitu.
Nah, sedangkan angka kematian yang meninggal dari 1.100 menjadi 1.800 hampir 80-an%. Nah, sehingga gubernur menilai ini merupakan gawat darurat yang mereka harus mengambilkan satu keputusan walaupun agak bertentangan dengan pemerintahan pusat yang dianggap akan mengganggu perekonomian, mengganggu lain halnya, lain sebagainya. Kalau menurut saya ini merupakan satu yang memang kelihatannya agak nyeleneh atau agak main sendiri gubernur DKI, tapi demi kepentingan warga, dia punya tanggung jawab terhadap warga, dia akan melakukan seperti ini. Mudah-mudahan hal ini dapat ditiru oleh daerah-daerah lain. Karena masyarakat kita memang rada bandel, terutama yang masih muda-muda. Karena mereka suka ngopi tanpa menyadari asap rokok dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sanksi yang saya lihat di sini masih tidak terlalu keras karena hanya kerja sosial dan denda per jam itu Rp250.000. Kalau bisa memang orang yang melakukan atau melanggar itu tidak hanya di penjara sih nggak ada masalah gitu. Karena mereka dianggap apalagi yang punya penyakit gitu. Kemudian ini kan memang agak keras. Apabila satu gedung ada yang kena COVID virus itu ditutup satu gedung gitu, bukan ditutup satu ruangan gitu. Nah, ini merupakan satu langkah yang mungkin dianggap mengganggu tapi apa boleh buat gitu. Dan saya yakin dengan sistem pendidikan yang saat ini melalui virtual aja sekolahnya ditutup dan saya rasa mungkin tidak akan mengganggu kualitas pengetahuan daripada masyarakat Indonesia. Hanya yang sedikit terganggu hanyalah masalah sosial. Ya mungkin bukan antisosial tapi keterbatasan sosial itu. Betul. Jadi bicara soal sanksi hukum untuk masyarakat itu jadi ada dua Bang ya, ada yang perorangan, ada yang lembaga yang diberi sanksi kalau melanggar aturan-aturan PSBB. Iya. Itu kalau lembaga itu atau misalnya perusahaan ataupun toko itu ancamannya bisa denda sampai 150 juta rupiah. Nah, kalau masyarakat ya sanksi sosial yang saya lihat pernah kepolisian menerapkan untuk menangkap atau menyandra atau hukuman tapi nggak seperti itu. Maksud daripada sanksi untuk kesehatan ini kan tidak segalak itulah, tapi mereka masuk ke media sosial atau orang yang tidak taat itu sudah merupakan sanksi sosial dan saya rasa orang-orang yang melakukan atau melawan atau ribut dengan petugas hanya gara-gara nggak menggunakan masker, masyarakat jadi aneh gitu. Saya aja misalnya lupa pakai masker itu, di toko itu saya pernah masukin masker saya ke dalam baju, masuk ke dalam, saya bingung masker saya kemana ya, padahal di dalam baju saya ini. Itu saya harus nunggu untuk mencari masker ke bawah, soalnya kalau kita ke bawah pasti nggak boleh keluar gitu. Ini orang kok nggak pakai masker gitu. Jadi orang-orang yang nggak pakai masker kita melihat seperti orang-orang aneh. Kalau dulu orang yang pakai masker yang kayak aneh, ini orang sakit. Nah sekarang kalau yang nggak pakai masker itu yang dianggap sakit gitu. Karena ini merupakan gerakan dunia menggunakan masker.